Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 3. Dinar kembali duduk di kursinya. Kamu serius? Menatap serius Darwin. Darwin mengangguk. Aku mendapatkan pekerjaan di MJ Group sebagai divisi keuangan. Jelas Darwin. MJ Group. Dinar mengerutkan keningnya. Mendengar nama perusahaan yang terdengar asing di telinganya. Ya. Kamu tenang saja, nanti aku akan membantumu untuk bekerja di sana juga, ujar Darwin kemudian. Tidak usah, selamat bekerja di sana. Ketus Dinar berdiri dari duduknya, bergegas keluar dari resto. Tak menghiraukan Darwin yang beberapa kali memanggilnya. Ia kesal karena Darwin lebih dulu mendapatkan pekerjaan, dan akan pergi meninggalkannya. Sesampainya di rumah, Dinar merebahkan tubuhnya di ranjang, menatap sendu langit-langit kamarnya. Tega sekali dia meninggalkanku, gumamnya kesal. Dinar kembali teringat nama perusahaan yang disebutkan Darwin. Ia pun membuka matchbooknya di Nakas, dan mulai mencari tahu tentang perusahaan tersebut. Astaga, benar Darwin akan bekerja di sana. Dinar menganga tak percaya. Kala mendapat informasi jika MJ Group adalah perusahaan besar yang bergerak di bidang manufaktur, dia benar-benar beruntung. Gumamnya kembali, lalu tersentak kaget dengan nada poselnya. Darwin mengirimnya pesan, mengatakan jika dirinya akan berangkat besok dan menunggunya di bandara. Apa? Jadi dia akan pergi besok? Dinar menghela nafas mengatur emosinya. Jahat sekali, ia akan pergi secepat itu. Dinar melempar kesal ponselnya ke ranjang. Keesokan harinya Darwin berkali-kali mencoba menghubungi Dinar, tapi nomor ponselnya justru tidak aktif. Darwin tetap menunggu Dinar di bandara, dan Dinar benar-benar tidak datang. Beberapa bulan kemudian, saat ini Dinar kembali menyibukkan dirinya sendiri, dengan mencari pekerjaan di tahun pertamanya setelah menyelesaikan kuliahnya. Tapi sampai saat ini juga Dinar belum mendapatkan pekerjaan. Ia pun sudah tak lagi berkomunikasi dengan Darwin, menghindari pria itu lebih dekatnya. Meskipun sudah tak terhitung berapa kali Darwin mengirim email padanya. Mata Dinar membulat terkejut melihat email yang masuk di matchbooknya. Ya ampun, panggilan interview. Senyum merekah di bibirnya. Panggilan kerja kembali ia dapatkan setelah sekian lama. Hari itu Dinar setelah melakukan interview kerja Dinar kembali ke rumahnya. Assalamualaikum, Mah. Panggil Dinar dengan langkah riangnya. Senyum terus tersungging di wajahnya. Ia tak menyangka jika usahanya hari ini akan membuahkan hasil. Ia diterima bekerja di perusahaan tersebut. Waalaikumsalam. Kamu sudah pulang nak, sahut Bu Anita menghampiri sang putri. Mah, Dinar diterima bekerja. Dengan penuh haru Dinar langsung merengkuh tubuh ibunya. Benar sayang, kamu sudah mendapatkan pekerjaan. Ibu Anita menatap tak percaya. Dinar mengangguk. Benar Bu, syukurlah. Ibu Anita tersenyum lega. Setidaknya pekerjaan tak akan membuat putrinya itu murung. Setiap mengingat pernikahannya yang gagal. Ada apa ini ramai-ramai? Tanya Pak Hartoyo menghampiri istri dan putrinya. Ini Pak, Dinar dapat pekerjaan di perusahaan yang diceritakannya tempo lalu, jawab Bu Anita. Oh ya, syukurlah. Pria yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil itu tersenyum bangga, karena keinginan sang putri untuk bekerja sebuah perusahaan besar akhirnya terwujud. Tapi Mah, Pak, Dinar menggantung ucapannya. Wajahnya mendadak menjadi sendu. Tapi kenapa nak? Bu Anita menatap wajah sang putri tak mengerti. Dinar menuntun mama dan papanya untuk duduk di sofa. Tapi kenapa nak? Tanya kembali Bu Anita. Penasaran, Dinar menghela nafas pelan. Tapi Dinar harus bekerja di luar kota, ujarnya. Seketika kedua orang tuanya itu diam membisu.
Tergurat raut kebimbangan di wajah mereka. Tapi kalau mama dan papa tidak mengizinkan, tidak apa-apa kok. Dinar bisa mencari pekerjaan yang lain. Sambung Dinar, mengerti jika pastilah berat untuk berjauhan dengannya. Terlebih ia putri tunggal. Tidak nak, kamu ambil saja pekerjaan itu. Kami tidak apa-apa, ujar lembut Bu Anita yang sebenarnya memang tidak ingin jauh dari putri tunggalnya itu. Tapi mengingat Dinar sangat antusias, dan mengatakan jika perusahaan tersebut adalah perusahaan besar, ia mungkin menghentikan mimpi putrinya. Tapi mah, benar Dinar, kamu ambil saja pekerjaan itu. Kami tidak apa-apa, timpal Pak Hartoyo yang juga tak ingin menghalangi keinginan putrinya. Dinar tersenyum lega mendengar ucapan kedua orang tuanya. Terima kasih ya mah, Pak, aku akan sering menghubungi kalian. Dinar memeluk kedua orang tuanya. 1 minggu kemudian, Dinar benar-benar pergi keluar kota untuk bekerja di perusahaan tersebut. Taksi yang ditumpanginya berhenti di depan pelataran perusahaan Sanja Group. Dinar berdecak kagum, melihat gedung pencakar langit yang berdiri kokoh di hadapannya. Ia menarik nafas perlahan untuk mengurangi rasa gugupnya lalu masuk ke dalam. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita yang mengatakan, jika dirinya telah resmi bekerja di sana sebagai sekretaris. Tentu Dinar merasa sangat senang. Lalu seorang wanita lain menuntunnya pada meja kerjanya, dan mengarahkan apa saja yang harus dikerjakannya. Hari pertamanya bekerja dimulai. Sampai jam makan siang ia menghentikan pekerjaannya. Ia belum mempunyai teman akrab, dan memilih keluar kantor untuk mencari resto di sekitar sana. Dinar, spontan Dinar menoleh, mendengar ada yang memanggil namanya dari arah belakang. Darwin. Dinar menganga tak percaya melihat Darwin sudah berdiri di hadapannya. Kamu kenapa di sini? Tanya Dinar. Tapi Darwin justru tertawa memperlihatkan deretan giginya yang berjajar rapi. Jelas aku di sini. Aku bekerja di sana. Jelas Darwin seraya menunjuk perusahaan tak jauh dari mereka. Di sana, Dinar terbelalak kaget melihat perusahaan besar yang berada tepat di seberang tempatnya bekerja. Ya di sana. Aku tidak menyangka kita bisa bertemu di sini lagi. Oh aku juga tidak menyangka. Aku sekarang bekerja di sana. Jelas Dinar dengan bangga menunjuk perusahaan di belakangnya. Oh di sana, baguslah, aku senang kamu sudah bekerja, balas Darwin tersenyum. Sebenarnya Darwinlah yang membantu Dinar bekerja di perusahaan tersebut diam-diam, dengan bantuan temannya yang juga bekerja di sana. Bagaimana kalau kita makan siang bersama? Ajak Darwin. Dinar berpikir sejenak. Oh, ayo kita makan. Dinar pun mengiyakan ajakan Darwin. Tak ada lagi rasa kesal di hatinya pada Darwin yang lebih dulu mendapatkan pekerjaan dan meninggalkannya. Karena ia pun sekarang sudah mendapatkan pekerjaan. Keduanya makan siang bersama. Hubungan mereka pun kembali mencair. Dinar, cepat rapihkan meja kerjamu. Presiden Direktur akan datang, seru Selin rekan kerjanya. Presiden Direktur, Dinar mengerutkan keningnya, lalu memutar pandangannya. Semua pegawai tampak sibuk merapihkan meja kerja mereka. Kedatangan seorang presdir di perusahaan tersebut sepertinya cukup menakutkan. Terlebih di hari ketiganya Dinar bekerja di perusahaan tersebut. Tak sekalipun ia melihat sosok presiden direktur yang dimaksud. Selin, apa presiden direktur di sini menakutkan? Apa dia seorang pria tua? Tanya Dinar menghampiri meja Selin. Di bayangannya pria tersebut sosok lelaki tua yang menyeramkan. Selin terkekeh geli mendengar ucapan Dinar. Tidak, dia sangat tampan, jawab Selin.
tapi tegas, sambungnya. Dinar terdiam, sampai terdengar suara sepatu pantofel yang bengesekan dengan lantai marmer yang dipijaknya. Dia sudah datang. Cepat kembali ke mejamu, usir Selin. Dengan terburu-buru Dinar kembali ke meja kerjanya, merapihkan sulu rambut panjangnya yang sedikit berantakan. Semua staf di sana tampak berdiri dan tertunduk patuh. Kala seorang pria dengan tubuh tegapnya memasuki ruangan tersebut. "Selamat siang Pak," sapa semua staf pada pria yang sangat dihormati mereka. Dinar yang penasaran pun mendongakkan sedikit kepalanya. Ia ingin melihat sosok seperti apa pemilik perusahaan tersebut. Dinar mendelik tak percaya. Tangannya seketika bergetar, bahkan dadanya spontan terasa sesak. Melihat sosok pria dengan tinggi 180 cm mengenakan setelan jas berwarna silver dengan dasi yang senada. Pria dengan sorot mata tajam itu benar-benar membuat Dinar terkejut setengah mati melihatnya. Damar.